Wah, puji Tuhan ya, luar biasa bahwa kita bisa bersama lagi. Pada waktu kita bersama itu kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita. Oke, sorry kalau bahasa Indonesiaku agak gratulan ya, kurang lancar karena kurang praktek bahasa Indonesia ya. Tapi terima kasih sekali atas doa ICC, jemaat ICC pada kita dan pelayanan dan support sudah lama sekali 22 tahun ya, cukup lama. Dan kita belajar dengan iman, dengan ikut bersama Tuhan ke China. Pada waktu Christmas, tadi kita ngomong 94, Christmas 93, saya ingat karena sebenarnya ikut menjadi missionary work pada waktu itu untuk satu orang hanya diinginkan $600 aja, $600 berangkat ke China. Tapi tidak ada tapi pada waktu Christmas 93 tiba-tiba keluar, terus ada saudara yang digerakkan Tuhan namanya Martin Wibowo. Karena tidak ada di sini, tidak saya sebutkan, tidak apa-apa. Terus bilang, oh aku akan memberi kamu $50 per bulan sama setahun. Puji Tuhan. Kemudian gereja ICC membantu kita $200 per bulan. Tapi bayangkan dengan itu dan sampai kita sekarang 22 tahun. Tuhan melengkapi dan menyediakan dengan limpahnya. Dan tidak pernah kan kita ngomong, oh support kita, bantu kita, ya kan? Tapi Tuhan menolong. Karena bahwa Tuhan kita tuh hidup. Tuhan kita tuh ajaib. Dan dia adalah Allah yang hidup, yang tahu hati kita. Mari kita presentasi slide ini. Oh kok cepat sekali. Oh, tadi Guangxi Province ya. Oke. Kita tadi Tuhan selama 4 tahun seperempat ini kita ditempatkan di provinsi Guangxi ini ya. Terus tadi mungkin harus di sini aja ya. Tadi dan ini ada alatnya di sini sebenarnya. Tadi dekat Guilin hanya 2 jam 45 menit dari Guilin. Sekarang dari Guangzhou cuma 4 jam, dari Shenzhen 4 jam setengah. Pakai kereta super cepat. Ya, jadi silahkan ke sana, mampir ke sana. Kalau ke Hong Kong, mampir ke sana, pelayanan di sana. Dan di kota kita, kota Nanning. Dan memang perkembangan ekonomi terlalu cepat dan banyak orang yang shock juga karena terlalu cepat. Tetapi mereka tetap membutuhkan kasih Kristus. People need the Lord. Dan kota Nanning adalah kota yang terkenal dengan Asian Expo. Banyak pedagang terutama juga dari Southeast Asia untuk datang untuk beli barang Tiongkok di sana. Inilah, tetapi kota Nanning kota tempatnya electric scooter. Ya, electric scooter dan ini paling gampang ini dan saya juga sering mengendarai ini dan doakan barusan 3 hari yang lalu teman kita dari Singapura pekerja kita baru tubrukan ya, baru kecelakaan. Dia pakai sepeda motor saya, dari sepeda motor saya masih ditahan di polisi sekarang ya. Tunggu saya balik ya. Tapi perkembangan di Tiongkok waktu saya datang 94 gross domestic product hanya $500 seluruh negara. Per family ya. Sekarang sudah hampir 15.000 US dollar. Tadi perkembangannya begitu cepat selama 20 tahun. Tadi ini ada high speed rail seluruh China. Tadi ini juga adalah perkembangan yang bagus untuk kita bisa menginjili cepat sekali, bisa ke sana ke sini dengan kereta cepat ini. Tapi hidup manusia tetap membutuhkan kasih Kristus. Banyak lelaki dicungkok lonely. Ya toh, ini nyonyanya itu boneka. Dan bahkan ada yang robot, yang terkenal namanya robot Xia. Nyonyanya itu robotnya, bisa dibeli. Ya, tapi jangan beli ya, kita punya nyonya yang betulan ya. Ya ini. Gitu. Jadi kenapa manusia membutuhkan kasih Kristus? Tanpa Kristus mereka tidak bisa menemukan apa arti diri dan arti sesungguhnya. Kehidupan yang tetap gelap, di mana-mana banyak gambling, ya mungkin di sini juga bergambling juga, tapi itu kegelapan yang ada di sana.
Dan kita tinggal di Guangxi itu tempatnya mayoritas orang-orang suku Juang. Itu kira-kira sekitar 20 juta, ya 20 juta suku Juang. Dan kita ngomong bahwa Guangxi itu teman yang hilang, lost friend, 50 juta orang. Dan mereka banyak yang belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus Kristus. Ditanya apa sih arti hari Natal? Oh, itu hanya Western celebration. Orang Barat punya hari raya. Tidak tahu apa tentang Kristus. Ya, itu yang terjadi. Karena itulah mereka, Tuhan mengasihi mereka juga. Satu jiwa di hadapan Tuhan berharga lebih dari isi sedunia. Itulah yang Tuhan cari dan kita ingin cari dan saudara juga mencari. Lost friend, ya. Dan puji Tuhan, family kita masih, keluarga kita di sana. Dan sekarang nanti yang akan berangkat dengan saya hanya Stephen dan Caleb. Yang umur 13, yang paling kiri, dan Caleb yang umur 5,5. Samuel sudah akan masuk universitas di Calgary, ya. Yang Elizabeth jadi guru, yang Teresa baru mau ke tingkat 3 nursing school. Jadi yang akan berangkat cuma 2 lagi. Ya, puji Tuhan. Ini tim kita di gereja yang tim internasional, ada orang Korea, dan puji Tuhan kita mempunyai satu keluarga dari campuran dari Medan sama Surabaya. Oke, campuran Medan Surabaya, tapi ngomong Hokkien on the time, ngomong Hokkien, ya. Itu dari Pak Sunaryo dan istrinya Jaja, dikirim dari gereja Presbyterian Medan. Mereka gabung dengan kita, ya. Tapi 2 dari Korea, 2 keluarga, dan 1 dari Singapura. Itu tim kita, dan banyak anak kecil ya di sini, ya. Sotemer, ya, kota Naning banyak, karena kotanya dekat dan orangnya ramah, banyak orang yang datang. Yang dari Malaysia, dari Hong Kong, dari South Korea, dan akhirnya dari Kanada juga. Ya, tapi dari ICC belum ada loh, ya. Sudah 22 tahun saya hitung-hitung, saya tunggu-tunggu belum ada. Ini dari Edmonton, dari Vanguard College. Ya, mereka sudah 2 tahun dia datang. Dan dalam 1 minggu dengan Inggrisnya cukup planting the seed, spread the seed. Kita dalam seminggu menginjili 5 universitas di sana, 5 universitas di sana. Dengan drama, nah ini di garden, di park di sana, adakan drama. Terus ya mereka nonton 75 orang presentasi the gospel. Ya, untuk mereka bisa mengenal kasih Kristus. Nah, setelah itu biasanya cara tradisional all cross, ya, kita berita tentang Injil. Injil itu powerful, Injil itu ada kuasanya. Mereka undang kita ke rumah, seperti kita biasa, sharing. Kemarin saya diundang di Rempati Pinggun, makan-makan, ya seperti itu. Makannya tapi kita masaknya kurang enak, jadi kasih cake, banana cake, apple cake, apa cake itu ya loh. Itu Lore lebih suka dan mereka ini homemade. Jadi akhirnya dari situ kita bisa presentasi the gospel tadi, presentasi Injil tadi. Ya, dan dengan English Club kita ketemu teman orang-orang muda masih begitu banyak. Ini ratusan teman baru dan mereka suka praktek bahasa Inggris mereka, ya. Dan akhirnya kita bisa menginjili mereka. Dan tapi China begitu sekuler, begitu punya duit, ya. Anak 1 waktu itu punya duit dan ketika kalau ada weekend ya mereka pergi ke tamasya, kemana, ulang tahun dan kerja. Dari seperti ini dia bisa entertainment yang sangat high tech, ya, sangat high tech pakai internet dan sebagainya. Jadi itu tantangan kita untuk menginjili. Tapi hari-hari besar seperti Christmas, yang lain itu adalah sesuatu yang baik untuk kita bisa menabur dan menolong orang untuk terima Tuhan Yesus Kristus. Calang di dalam discipleship, ya, karena setelah mereka kenal Tuhan Yesus, biasanya yang muda-muda ini pergi ke kota besar, ke Guangzhou atau Shenzhen atau Beijing, karena di sana gajinya bisa 3 kali lipat daripada kota kita. Kota kita paling-paling lulus sarjana masih digaji 600
Canadian atau 500 Canadian dollar. Tapi kalau ke Beijing atau Shanghai bisa 3 kali atau 4 kali atau 5 kali lipat. Jadi mereka pergi ke kota besar. Ya. Padahal kota kita sudah besar, sudah 7 juta jiwa, tapi masih kalah dengan yang kota yang makmur ya. Nah, seperti ini mereka sudah mengenal, tapi mereka pindah ke kota Guangzhou. Dan ini berapa yang komitmen kita baptis mereka, kita menanam gereja baru, dan saat ini kita juga mobilisasi orang Tiongkok, orang Tionghoa di China untuk misi ke luar negeri. Dan tadi kita mobilisasi, dan ini orang yang komitmen untuk dibaptis. Ini mereka adalah master di dalam Chinese philosophy, dan mereka mau dibaptis ya, puji Tuhan. Enak mereka bisa dibaptis di situ, tidak di sungai kan. Nah ini ya, saudara ini ya kenal Tuhan ya melalui hidup kita, tetapi dia berubah jadi orang yang tidak percaya Kristus, tidak percaya Tuhan, jadi orang dari ateis menjadi orang yang percaya ada Allah. Itu ajaib dia. Karena dulunya tidak percaya adanya Tuhan sama sekali, Allah, tapi kemudian dia pengen ke Amerika. Karena itu istrinya waktu hamil 8 bulan, 7 bulan setengah dikirim ke Amerika untuk melahirkan di Amerika. Setelah itu kalau istrinya melahirkan di Amerika, dia bisa lama-lama jadi dapat PR, imigran, dan jadi, tapi itu jadi akhirnya mereka ke Amerika untuk istrinya melahirkan. Tapi begitu istrinya melahirkan, 3 hari kemudian anak lakinya meninggal. Langsung dia berteriak, Tian, gitu, heaven, gitu. Jadi tidak ada Tuhan tuh. Pada waktu itulah Allah kita dalam Yesus Kristus menampakkan atau mewujudkan, gitu, revelation ya. Aku tuh ada, Allah tuh ada. Dan dari situ dia berubah. Dan akhirnya ketemu saya, kayak kenalkan kepada Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya penginjilan itu adalah pekerjaan Kristus. Kita hanya sebagai katalis saja. Ya, ini adalah dia orang, dan akhirnya dia jadi seorang yang baik dan seorang yang Kristen yang sungguh-sungguh. Tolong doakan supaya dia menjadi serdadu. Karena dia asal dari daerahnya Taiping, pemberontakan Taiping. Itu pemberontakan waktu kira-kira 150 tahun yang lalu memberontak pada kaisar. Dan Taiping itu sebenarnya Kristen, tapi Kristen yang sesat. Dan dia asalnya dari situ. Jadi doakan supaya dia betul-betul mau menjadi serdadu Kristus yang baik. Haleluya, kan kita semua menjadi serdadu Kristus yang baik kan? Haleluya. Dan salah satu pekerja kita yang saat ini menolong untuk menggembalakan adalah Profesor Fan. Nah, di sini dia profesor di Chinese philosophy dan Chinese literature. Dan puji Tuhan melalui Tao Te Ching, belajar Tao Te Ching dibandingkan dengan Alkitab, belajar dari Lause Mencius, akhirnya menemukan Kristus, the Word of God, the Bible, kitab Alkitab itu suatu firman Allah. Firman Allah. Dari berapa banyak mahasiswanya akan kenal Tuhan. Karena betul, tidak ada yang lain. Jalan keselamatan itu, jalan kehidupan itu hanya di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Jadi doakan, karena dia adalah anggota Partai Komunis high ranking dan profesor di universitas. Supaya musuh-musuhnya Tuhan bisa keras ya, karena semuanya ada musuh ya. Tuhan tolong. Itu papanya baru percaya Yesus umur 83 itu waktu itu. Jadi gereja yang kita dirikan itu namanya The Blessing Family Church. Blessing Cufu Jejia. Itu gereja baru di Nanning yang selama 3 tahun ini. Ini Cufu Jejia, berapa saudara kita. Dan tapi saudara sudah mendoakan nih gereja yang Tuhan pakai kita menanam di kota Hunan, di kota Changsha Hunan mulai tahun 98 sampai 2007. Gerejanya bertumbuh baik, ada 3 tempat, 3 kampus. Cuma sedih ya sedih karena kira-kira 9 bulan yang lalu gereja ini doakan, gereja ini eldersnya sama pendetanya bahasa Jawanya ndak akor ya. Kurang sehati, akhirnya pecah ya. Pecah tadi ya, sedih, saya juga sedih juga ya. Tentu Tuhan Yesus juga sedih juga. Karena itu menjadi anak Tuhan, marilah kita sehati sepikir dalam Kristus Yesus. Amin.
Nah, apa yang kita lakukan, kita tetap ada healing ministry untuk menolong dan untuk kesembuhan baik emosi, jiwa, dan badan. Itu yang kita terus akan galakkan untuk pelayanan di Chungkwok. Dan di Nanning atau di sekitarnya, kalau 1 jam atau 45 menit dari Nanning, banyak bekas orang Indonesia. Mereka orang betul-betul orang Tionghoa nih, Tiongkok. Tapi asalnya dari Medan, dari Blitar, dari Mojokerto, dari Solo, Magelang, Semarang gitu. Ya, tapi masaknya masuk, waduh enak terus, kari, asli soto, asli sate, wah asli dah. Dan masih bisa ngomong bahasa Jawa. Tapi anak-anaknya sudah menikah dengan orang setempat. Dan puji Tuhan, ya, Tuhan yang mengatur. Sebenarnya papa mama saya tahun 60 ikut bersama mereka. Tapi bis yang ditumpangi papa mama saya mogok di Mojokerto, jadi tidak jadi sampai ke pelabuhan Surabaya. Jadi akhirnya mereka tidak berangkat dan mereka yang berangkat ke China ya, ke Chungkwok. Ya, tapi mereka banyak yang belum mengenal Kristus ya, belum. Ya, banyak hanya beberapa yang sudah ada persekutuan, tapi banyak masih ratusan. Jadi ada kesempatan meskipun tidak bisa ngomong koi, bahasa Jawa bisa juga ini, bahasa Indonesia juga bisa ya. Tapi karena kita ada pelayanan di Nanning sudah lama sekali, misi kita sudah 5 tahun lebih dulu dari saya. Ada gereja yang lain yang misi kita menanam, nah ini salah satu gerejanya Light and Salt. Dan kita sudah mengirim 1 misionari ke provinsi Xinjiang untuk pelayanan kepada orang-orang Muslim suku Uighur ya, suku Uighur, untuk melayani orang-orang Muslim di sana. Ini yang kita kirim. Dan apa yang next step? Kita akan mendirikan counseling center dan health education center ya. Karena di Chungkwok sekarang angka depresinya 37%. 37%. Jadi setiap orang, 10 orang, 3 orang lebih menderita sakit depresi. Tapi di antara 37% itu 5% yang depresi yang berat. Jadi mereka perlu kasih Tuhan. Jadi keberhasilan tanpa Kristus tidak ada gunanya. Tidak ada artinya. Percaya itu? Haleluya. Ya puji Tuhan, the Lord change. Jadi sejak tahun yang lalu sekarang orang Tionghoa boleh punya anak 2. Jadi jelas dengan demikian angka abortion akan turun sekali. Dan keluarga ini yang kita muridkan sekarang sudah punya anak 3. Ya, puji Tuhan. Dan kita juga memobilisasi misi dan setiap setahun 2 kali equipping mission. Saya pergi ke bawahnya Beijing. Dan gereja ini sudah dilabrak oleh polisi dan ditangkap polisi. Tapi karena itu saya datang untuk ke sana untuk menolong bersama mereka ya. Terus dan yang ini yang gereja yang The Church di Linfen ini gereja yang tiap pagi bangun jam 5 pagi untuk berdoa. Gereja ini. Tapi di provinsi ini hampir 20 atau 30 kilo ada gereja. Aneh ya, di Chungkwok begitu banyak gereja ya. Tapi sejarahnya ternyata lebih dari 100 tahun yang lalu waktu Boxer Rebellion, mereka orang yang tidak ngerti Kristus membunuh lebih dari 100 atau 200 ratusan misionari. Dan ribuan orang Kristen setempat dibunuh. Tapi dari situlah mereka bertumbuh jadi gereja-gereja. Di provinsi ini tempatnya aslinya spaghetti noodle. Oke, Marco Polo belajar dari provinsi ini. Dari spaghetti doakan. Dalam bahasa Tionghoanya helemian ya, helemian itu dari sini, spaghetti noodle. Ya, tapi dari pengorbanan orang Tiongkok di sana, jadi doakan supaya gereja ini juga terus berkembang dan Guangxi bisa dimenangkan karena kekristenan di Guangxi sangat kecil, di bawah 0,5%. Di bawah 0,5% ini di atas di provinsi Shanxi. Terima kasih dan meskipun hidup saya di Chungkwok seperti air yang menetes di samudra raya,
karena kita melayani Kristus di sana, tapi kita bersuka cita dan kita thank you, ya, thank you kepada saudara yang mendoakan juga, ya. Tadi itulah, mari kita lihat, ya. Ini ya waktunya 45 menit, jadi harus dipadatkan ya. Haleluya. Dan doa ini saudara doakan supaya kita Tuhan nolong kita dan dipenuhi dengan fire dari Holy Spirit ya. Nanti saudara bisa baca lagi lah. Ya, mari kita saudara kita baca dari, tolong dibacakan siapa yang bawa Alkitab bahasa Indonesia? Lukas, Billy kamu bisa bawa Lukas 22. Tentang sikap seorang hamba ya. Mulai berapa? 25, 26. Tolong Billy bacakan. Dan yang lain bacakan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Ada yang bisa ada membawa Alkitab yang dari daerah Papua, bila salah satu yang membacakan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Sekarang yang Lukas dulu 22. Ya. Amin. Yang Filipi 5 sampai 11. Amin. Mari kita berdoa lagi ya, kita buka suara berdoa. Bapa, kiranya Engkau memakai waktu yang singkat ini untuk berbicara di hati kami masing-masing. Supaya kami dikuatkan iman kami dan dibangun dan sungguh-sungguh dilawat oleh kasih dan kebenaran Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Saat ini Tuhan, Engkau tahu kebutuhan anak-Mu dan Engkau yang menjawab, yang melawat, yang membangun, yang menyembuhkan dengan tangan-Mu yang berkuasa. Tuhan Yesus, Engkau ada di sini. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Ya, Allah kita adalah Allah yang hidup. Kita sering lihat the cross ya, salib Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebenarnya Yesus itu hidup, ascend to heaven. Dia naik ke surga dan hidup di tengah-tengah kita. Karena itu marilah kita melihat. Memang Tuhan inginkan kita sebagai sikap seorang hamba, hidup seorang hamba. Tapi secara mungkin, saya secara jujur aja tidak mungkin. Tidak mungkin kalau kita tanpa Kristus, tanpa kasih Kristus memenuhi kita. Untuk kita hidup sebagai seorang hamba itu tidak mungkin. Karena kita semua ingin jadi bos. Dicungkok ingin nomor 1. Paling kaya, orang yang kaya pengen tetap tambah kaya. Tidak mungkin kita ingin jadi seorang hamba. Tapi kita melihat bahwa Kristus
telah memberikan suatu teladan yang luar biasa. Pada waktu dia dalam bentuk Allah, dia itu Allah. Allah itu sendiri, di Filipi 2, Allah sendiri. Dia sudah memikirkan keselamatan bagi kita semua. Jadi dia sudah memikirkan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia sudah memikirkan untuk mengosongkan diri sendiri, untuk datang ke dalam dunia. Itu suatu kasih yang luar biasa. Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan bahkan dia mau menjadi seorang hamba. Kita lihat sudah dalam sejarah Injil. Sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Kita sudah mengerti itu semua. Tapi di Allah kita adalah Allah yang bangkit. Allah yang hidup. Orang dimanapun membutuhkan Kristus. Dimanapun, di RC, kita sudah ketemuan banyak orang yang kaya atau orang yang suatu hari ya ada orang ini hampir percaya, tapi saya tidak percaya. Dia ketemu saya di Kentucky Fried Chicken. Dia makan beli daging ayam tuh begitu banyak yang untuk family itu dia makan sendiri. Begitu makan sendiri, akhirnya saya kenal, saya undang. Ternyata dia orang yang kaya di situ, tapi dari desa, mungkin kaya mendadak gitu. Bagaimana mungkin tanahnya diambil negara, terus datang, akhirnya kita injili. Terus saat itu dia mau percaya, saat itu saya percaya. Terus kemudian dia bilang, loh kamu kok, Tuhanmu kok sakti sekali. Saya itu dia buka di dadanya, ternyata banyak tatonya mau cetung. Dia sakti sekali kamu, kok saya membuat saya bisa percaya Tuhanmu gitu loh, Yesus Kristus. Tapi enggak, itu kasih Kristus. Cuma akhirnya saudara ini takut, enggak tahu, akhirnya dia enggak mau datang lagi ke gereja ya, takut. Pas saya terima, saya teleponi, oh saya tidak ada di Nanning, saya di Beijing gitu. Wah, tapi doakan, banyak orang di sana yang membutuhkan kasih Kristus. Karena Tuhan kita hidup. Haleluya. Meskipun di Guangxi banyak orang yang menyembah Tuhan sungai, Tuhan forest, Tuhan sawah dan sebagainya. Tapi hanya ada satu Tuhan. Seringkali saya ngomong, papamu itu berapa? Berapa punya papa? Papa mama? Satu. Tuhan itu satu. Satunya Tuhannya orang Tionghoa, Tuhannya orang Afrika, Tuhannya orang siapapun. Satu, yaitu dalam Yesus Kristus. Akhirnya boleh mengerti. Jadi Tuhan kita adalah hidup. Dia menjadi hamba. Tapi dia hidup. Dan bagaimana kita bisa menjadi hamba? Hamba yang baik. Saya juga belajar. Tidak gampang. Ya, meskipun di Tiongkok pertama kali, tahun pertama belajar wajah-wajah seperti ini, dia kira kita kadang-kadang seperti orang lokal, loh kamu enggak bisa ngomong bahasa Koi ya, marah mereka. Tapi kalau Loren ngomong bahasa Koi, wah dia respect, wah kamu dari mana, wah luar biasa, gitu. Tapi saya enggak ngomong sekejap enggak bisa atau kurang baik, dia marah. Tapi kita belajar untuk mengosongkan diri, melihat bahwa kita datang di sana karena kasih Kristus, karena kasih Kristus. Suatu hari Profesor Van, saudara berdoa 1,5 tahun yang lalu, saya sudah berapa kali ditangkap polisi ya, tapi yang terakhir 1,5 tahun yang lalu. Pada waktu kita kumpul-kumpul training dengan 12 pendeta setempat, dan saya bawa teman misionari yang baru dari WEC, orang Korea. Dia baru datang 1 tahun, saya bawa ikut training ini. Baru mau mulai nyanyi 7:30 malam, tiba-tiba 12 polisi datang. Serut, gebrak, langsung. Kamu apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah illegal ini. Illegal. Terus dia lihat sebelum semuanya diambil oleh dia, ya toh,
Akhirnya saya keluarkan smartphone saya ngomong pada istri saya, tolong doakan kita dalam kecelakaan, ada kecelakaan. Dan akhirnya istri saya kirim ke istri dari orang Korea, suamimu dan suamiku kecelakaan. Yang itunya tidak tahu bahwa itu bukan berarti kecelakaan lalu lintas gitu. Ini adalah kecelakaan ditangkap polisi. Polisinya, wah perlakuan kita begitu kurang baik ya. Akhirnya diambil semua, diinterogasi 2,5 jam di situ. Masih tidak cukup. Dibawa ke kantor polisi dengan 5 mobil polisi. Saya akhirnya ke sana dideret gitu, terus dicap jempol semuanya, 5 jari, foto kanan kiri, untungnya enggak dari atas, dari belakang, dari belakang di foto. Akhirnya, tapi dari situlah saya lihat semuanya ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena itu Tuhan itu hidup. Dalam hidup kita pun tidak akan takut apapun, haleluya. Tantangan apapun tidak takut. Karena Tuhan itu hidup. Allah itu hidup. Begitu. Setelah itu saudara kita, saya perhatikan ada sukacita. Damai semua. Semua damai. Tidak ada rasa takut. Meskipun akhirnya mereka bilang, kalau kamu tetap mengadakan gereja rumah tangga, saya masukkan kamu sebagai daftar memberontak kepada negara. Memberontak partai komunis. Tapi Tuhan tolong. Tapi pada waktu kita nunggu, diinterogasi sampai jam 2 malam itu, akhirnya dilepaskan memang. Pada waktu di Jejer itu, salah satu pekerja kita ngomong, Lin Lausche, dia bilang, teacher Lin, ya. Saya Lin, karena itu anak saya semuanya marganya marga Lin, gitu. Saya Rianto, Lin, terus dia Lin, teacher Lin, kamu datang ke Cungkok tuh, apa kamu menyesal? Tentu jawabnya gimana? Tidak. Karena kasih Kristus, saya senang bersama kamu. Senang. Karena Kristus hidup. Allah kita hidup. Tapi bagaimana kita menjadi hamba? Ya memang ada gampang, tapi puji Tuhan, proses menolong kita menjadi hamba. Dan bagaimana kita bisa menjadi hamba? Aplikasinya ya, aplikasinya bless. Semuanya dalam segala sesuatu mulai dengan doa. Dalam doa, begin with prayer. Dalam doa, hanya Tuhanlah yang bisa merubah hidup kita. Watak, semuanya Tuhan akan bisa merubah. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa merubah hidup kita. Orang Tionghoa yang dulu yang di Changsha yang ngomong, wanitanya pedes seperti lombok cabe orang Hunan, orang Changsha. Tapi mereka mau berubah, bisa berubah. Tidak ada satu sifat atau tabiat kita yang Tuhan tidak bisa merubah. Tuhan sanggup berubah. Apakah kita mau menjadi seorang hamba? Marilah kita belajar dari Kristus. Dia sudah mau sebelum dunia dijadikan, mau menghambakan diri Allah menjadi manusia. Itu kasih yang luar biasa, kasih yang ajaib, kasih Kristus kepada kita semua. Allah menjadi manusia, kasih yang luar biasa. Karena itu setelah itu kita dalam hidup belajar untuk listen to the God. Ya. Dengar suara Tuhan pada kita. Waktu saya masih, berapa tahun yang lalu banyak punya goal. Ingin memenangkan jutaan manusia di Tiongkok. Mentraining, bagus. Visi, tidak salah. Tapi akhirnya menjadi goal kita. Kurang bisa mendengar suara Tuhan. Sibuk. Berapa kali kita sibuk. Tapi apakah kita mau? Kalau kita ingin mendengar suara Tuhan. Di dalam apapun, situasi apapun. Suatu hari istri saya dicungkokkan, orangnya tidak mau wait, tidak mau on the line ya.
waktu dia beli iga babi, baikut, ya pernah tahu baikut, baiku, in Chongwen baikut di supermarket itu, ternyata kita ada tamu akan segera datang. Dia ingin membuat sop iga baikut plus jagung, enak itu, udah belajar ya. Terus akhirnya nunggu, tapi antri ternyata banyak. Terus ternyata 2 portion, tapi dia sudah di depan, sudah paling utama, tapi orang yang beli jualan baikut ini, iga babi ini kenal dia, sudah kenal. Terus 2 ini di depan orang Tionghoa, lihat cuma sisa 2 porsi. Lalu langsung dia semuanya ngerebut ini, gitu. Rebut 1 dia sudah diambil, tinggal 1. Yang tinggal 1 sama sing punya yang jualan ini diambil, karena ini bagian dari istri saya, ya toh. Tapi yang satunya mau ngambil juga, tapi akhirnya istri saya doa. Terus doa cepet ya, Tuhan tolong. Terus ternyata dia ngomong istrinya, kasihkan separuh aja kepada dia. Saya bisa tetap dengan separuh meskipun cuma rasa iga babi, tetapi tetap sop iga babi kan. Kasihkan. Begitu dia ngomong gitu, langsung semuanya, wah, kasih Kristus, kehadiran Tuhan. Listen to God. Dalam hidup kita apapun kehidupan kita, kerja apapun, kita menjadi ambasadornya Tuhan. Di Toronto, dimanapun. Itu yang utama. Bukan soal yang lain, tapi itu. Ya kan? Kemudian orang Indonesia juga suka eating, ajak makan, belajar memasak, belajar yang lain, ya eating, itu sudah pinter lah, sudah ngomong itu. Terus serving in action, aplikasi menjadi hamba. Nah memang saya juga dididik dari Indonesia, kebanyakan punya pembantu, mulai kecil, Mbok, kaos kakiku di mana? Ya. Tapi setelah hidup di sini kita sudah belajar kan, Tapi di sana juga kayak belajar, surfing, tidak gampang. Sekarang punya anak tambah banyak, ya, tidak gampang. Sekarang belajar minta forgiveness kepada anak. Karena aku papa loh, papa biasanya tidak pernah salah kan, tapi seringkali kita salah, mungkin suara kita terlalu keras, kadang-kadang suara saya terlalu, nadanya aja agak naik gitu. Anak bilang, kamu marah Pak? Aku bilang, enggak. Marah kamu? Enggak. Terus akhirnya anak yang lain, aku lihat kamu marah ini, suaramu agak nadanya naik, minta forgiveness. Belajar minta forgiveness kepada yang lain. Bagus sekali, ternyata lebih bebas. Kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Ya, kita tidak akan menjadi orang yang super rohani. Tapi Tuhan mengasihi kita karena Kristus sudah hidup dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus sudah mengurapi hidup kita. Kemudian serving di dalam segala hal. Termasuk apa yang jerih payahmu, segala keringatmu, waktu kamu nyuci piring dan semuanya dihitung oleh Tuhan. Haleluya. Jangan mengeluh. Jangan, aku karena menyuci piring. Enggak, atau yang lain, semua dihitung oleh Tuhan. Karena itu kita terapkan bahwa Kristus hidup, dia melihat di hati kita, melihat hidup kita. Yang terakhir kita sharing the power of the gospel. The power of, karena Injil itu punya kuasa yang luar biasa. Punya kuasa dimanapun, ada kuasa kehidupan, baik kepada orang siapapun. Sharing what we have. Ya, apapun kita sharing, belajar. Tapi yang penting sharing kehidupan. Kita dijungkok mungkin dengan penduduknya 1, miliar manusia, sepertinya 1 titik air di samudra. Tapi yang penting adalah ketaatan dan kerinduan kita pada Tuhan. Amin. Sudah juga apa yang berbuat, kita ingin jadi orang yang paling besar apa-apa. Tapi sebenarnya yang besar itu banyak yang semu. Tapi yang real itu adalah koneksi melalui hubungan pribadi. Oke, berarti saya harap saudara mempunyai pola seperti kehidupan hamba
Meneladani. Sumbernya dari mana? Dari Kristus. Kekuatan dari mana? Oh, dari Kristus yang merubah kita. Dan Kristus yang bersama kita. Indah kan? Kekristenan, Injil itu indah kan? Kita tidak bisa melakukan sendiri, tapi dia bersama kita. Dan dia beri kekuatan pada kita, with Christ, by Christ, for Christ, dan Tuhan Kristus juga hidup dalam hidup saudara. Kan luar biasa indahnya di dalam Kristus. Dan tadi memang terima kasih atas saudara, doa saudara. Seringkali dalam hidup memang ada tantangan, tapi saya belajar mengambak. Pada sudah tahu akhir 2013 saya sakit jantung. 2014 bulan Juli dioperasi oleh dokter Surabaya, buat ini singkat ya, itu profesor di Erlangga. Terus dia bilang, oh ini buntu ini seluruhnya, ini arteri kananmu 100% buntu, kita tidak bisa. Terus kemudian saya hanya berserah pada Tuhan. Tapi dia bilang, untungnya kamu hidup, ternyata ada 2 arteri yang hidup. Tadi kamu jelas ada serangan jantung. Akhirnya saya ingat-ingat, memang saya pernah serangan jantung akhir 2013. Cuma saya tidak ingat itu serangan jantung. Saya lihat, yang saya ingat kuasa Tuhan. Karena pada waktu saya tidur siang itu bangun, waktu tidur siang bangun, pengalaman rohani bukan berarti membuat saya supernatural ya. Saya ceritakan bukan berarti supernatural. Kita hanya equal ya, di dalam Kristus kita ada anak Tuhan dan hamba Tuhan. Haleluya. Pada waktu itu saya bangun jam 2:30 siang. Saya lihat angin huriken, kuasa huriken begitu kuat sekali, nempel di dada saya. Huriken gelap sekali dan mengerikan sekali. Dan waktu yang bersama jantung saya di sini sakitnya setengah mati dan seperti galloping, seperti merontal gitu. Terus saya lihat ini, terus kemudian saya bilang, dalam nama Yesus pergi kamu, pergi. Dan akhirnya hurikennya lama-lama dalam nama Yesus pergi, akhirnya hilang. Kemudian saya berdiri, mencoba berdiri, begitu berdiri mau jatuh, gelap. Ini masih sakit sama berontak. Terus dalam nama Yesus, Tuhan berhentikan, stop, supaya normal lagi. Langsung normal, haleluya. Tapi kemudian 3 bulan kemudian dokter ngomong, ini sakit jantung. Serangan jantung. Terus kemudian saya kirim ECG-nya ke teman saya di Surabaya, Dr. Leo, dan akhirnya oleh Profesor Iswanto di UNER, dia bilang, waduh, Fit, dia bilang ngomong aku Fit ya. Fit, kamu ini serangan jantungmu itu gawat sekali loh, lateral posterior. Ini pasienku yang datang banyaknya sudah berangkat, ini sudah, Tapi to live is gain, to live is Christ, right? Ya toh. Tapi justru saat itulah kami coba ke Indonesia, tapi akhirnya yang Surabaya tidak bisa, dia give up, dia bilang, tapi untung ada, jadi suamimu masih hidup. Haleluya, haleluya. Kemudian saya ke Thailand, terus profesor di Thailand ngomong, di seluruh Thailand hanya 1 dokter yang bisa melakukan ini, membuka yang 100% sudah buntu. Wah, 1, saya coba ke sana. Berapa? Harus deposit down payment 15.000 US. Bahasanya nggak ngerti, meskipun baik sekali dokternya. Terus akhirnya ada saudara seiman dari Indonesia telepon. Ada di Indonesia juga ada, hanya 1 dokter di Jakarta, dari UI, lulusan di Jakarta ada 1. Di Singapura juga ada 2, dari National University of Singapore 2. Tapi lebih murah di Indonesia ada, datang di Indonesia. Akhirnya September datang di Indonesia, begitu datang operasi bulan September dengan dokter yang terbaik di Indonesia, ahli jantung. Setelah 4,5 jam operasi, ya toh, akhirnya dia bilang, sorry, aku gagal. Saya nangis juga, ya toh, pulang.
pulang ke China. Tapi Tuhan baik. Terus kemudian akhir Desember sebelum Christmas, profesornya nulis ini, dia mungkin ya malu. Ada loh, ada profesor Jepang, Satoru Sumizuki. Katanya menurut riset dia paling baik di dunia. Please, kamu ke Jakarta lagi, ke Rumah Sakit Medistra. Rumah sakitnya yang di mana Pak Petrus Agung juga dokter yang sama yang menangani Petrus Agung. Terus ke sana, terus dokter Jepang. Terus waktu dioperasi, tapi sebelum berapa? Yang kedua 12.000, ya 11.000 US. Yang ini kalau berhasil berapa? Dia bilang, oh kalau dokternya enggak bayar, kan kamu kan dulu lulusan kedokteran meskipun enggak bayar. Tapi alatnya seperti dulu. Wah, akhirnya puji Tuhan, kira-kira 12.000 US kan, kita tidak ada asuransi. Tapi puji Tuhan, ada saudara seiman, nelpon, ya toh, Tuhan mengasihi kita melalui siapapun, dia menelpon, ya terus terang aja orang Indonesia ya, saudara orang Indonesia, dia bilang, Fit, kamu anakmu masih kecil, jalani aja, pergi, operasi lagi, gitu. Terus dia bilang, nanti seluruhnya aku yang nanggung, ya. Dan memang dia akhirnya nepati janji ya, bukan 12.000, 25.000 US. Dia tadi satu orang keluar. Ya, tapi bukan soal uangnya itu, tapi waktu saya berangkat, saya sampai di sana, kemudian istri saya juga hampir operasi, istri saya juga ragu-ragu. Dia baca firman Tuhan, pasrah akhirnya. Baca firman Tuhan tentang kematian semua, 3 tentang mati. Akhirnya dia ngomong, dia cerita dari hati saya, ini lebih baik jangan diteruskan operasinya. Ini aku baca firman Tuhan ini. Gitu. Gimana ya? Tapi pada waktu itulah Tuhan itu baik. Belajar menjadi seorang hamba. Pada waktu itulah saya ingat 1 Korintus 15, just I am. Saya pengen menjadi seperti Paulus, Rasul Paulus. Yang pendeta-pendeta yang banyak duit itu saya tidak pengen, terus terang aja tidak pengen. Tapi hati saya pengen seperti Rasul Paulus yang betul-betul tulus melayani itu pengen, gitu. Rasul Paulus pengen seperti itu, wah itu. Tapi pada waktu dekat operasi itu, Tuhan tanya, gitu. Kamu masih mau jadi seperti Rasul Paulus? Akhirnya aku sudah menerima kamu apa adanya. Tuhan ciptakan kamu apa adanya, yaitu unik sendiri, dan kamu hambaku. Pada waktu itu hati saya bebas, ya hanya bersyukur. Saya adalah Tuhan ciptakan saya. Mau berangkat ke surga sudah siap, haleluya. Tapi akhirnya Tuhan buka melalui Yesaya, aku akan memberikan hati yang baru. Remove the stone from your heart. Remove the stone. Betul, firman Tuhan, literally. Akhirnya dokter Jepang berhasil membuka setelah 6 jam operasi. Dibuka. Dan akhirnya yang saudaranya menepati, bisa keluar dari rumah sakit tanpa utang. Haleluya. Tuhan kita hidup. Saya belajar untuk, thank you, belajar jadi hamba, proses. Tapi bersedialah. Tuhan kita hidup. Dan yang terakhir di kitab Wahyu pasal 5. Kitab Wahyu pasal 5 itu ada cerita. Semua elders, semua 24 penatua, siapa yang bisa membuka gulungan kitab ini? Wahyu pasal 5, siapa yang bisa membuka gulungan kitab ini? Terus akhirnya Wahyu pasal 5 ayat 5 bilang, adalah Lion of Judah, singa dari Judah. Jadi orang lihat, wah singa, Yesus adalah singa Yuda. Tapi akhirnya, the lamb was slain, ayat 6. The lamb, jadi domba yang tersembelih yang bisa membuka, yaitu Kristus. Jadi prinsip menjadi hamba, itu prinsip yang kekal, yang tidak bisa ditawar.
Seringkali banyak hamba Tuhan atau pendeta jalannya salah. Jadi tambah hari tambah gede, tambah besar, egonya tambah besar. Itu bukan kebenaran di dalam firman Tuhan. Kebenaran dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus selalu prinsip fundamental selamanya kekal. Allah kita Allah yang menghamba. Pada waktu itulah domba, anak domba yang tersembelih, yang menguasai sejagat, dia juga hidup di tengah-tengah kita. Juga dia ada di sini, dia juga melawat hidup kita, juga menolong, menyembuhkan. Dan dia selalu bersama kita. Apakah saudara ingin kita dekat dengan Tuhan Yesus? Kalau saudara ingin, mari kita, saudara ingin dekat dengan Yesus. Tuhan, aku mau menjadi hamba-Mu. Bukan berarti harus kecungkua ya, enggak ya. Saya semuanya, saudara dengar, kalau saudara dengar suara Tuhan, aku mau menjadi hamba-Mu. Aku mau mengikuti teladan-Mu. Dimanapun, kalau saudara rindu demikian, saudara silakan berdiri, kita mau berdoa bersama. Kalau saudara rindu, dekat dengan Tuhan, saudara bisa silakan berdiri ya. Oke. Sorry, sudah 5 menit lebih, oke. Oke, kita, saudara bilang kita berdiri, kita, saudara kalau mau kita bisa nyanyi Aku Percaya, Pak Michael. Aku percaya. Itu lagu ini sudah diterjemahkan ngetop di Cungko. Wo Jen Xiangxin ya. Oke. Kita saat ini ketemu dengan Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus ada di sini dan dia hidup. Mari tadi ada saudara yang berubah. Mari kita paradigm kita berubah. Memang tidak gampang pikiran hidup kita tuh berubah itu tidak gampang. Tapi Kristus mampu. Kristus mampu saat ini. Yesus Allah yang hidup sanggup menjawab isi hati kita.